Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, shalom, shalom. Luar biasa karya Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kita percaya di masa pandemi ini tetap ada roh semangat untuk kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari hari perkenanan Tuhan kita datang, bawa korban persembahan yang hidup lewat kehidupan kita, lewat tubuh kita, tubuh jasmani kita, untuk hormat kemuliaan nama. Mari pakai mulut perkataan untuk memberkati Tuhan di tempat ini. GBI Geraha Harapan mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah ini. Segala puji syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu, Allah Bapa kami yang perkasa, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Terima kasih Tuhan untuk hari perkenanan, untuk waktu ini yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan kuat kuasa-Mu yang membentengi kami, yang melindungi setiap kami dari panah api si jahat, sehingga virus, kuman, bakteri apapun yang ingin menyerang dan sedang berjalan di sekitar kami tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk merontokkan, bahkan meruntuhkan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Bapa, dengan kekuatannya daripada-Mu, kami datang untuk menyembah Tuhan di tempat ini Bapa, di rumah-rumah, setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang datang membawa persembahan yang hidup. Kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Terimalah Bapa persembahan kami. Terimalah Tuhan. Kami menyadari Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, dengan segala kesombongan kami, dengan segala keangkuhan hidup kami, dengan segala kedagingan kami yang masih melekat. Ampuni kami Bapa. Kami mau disucikan dan dikuduskan oleh kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Pengasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
kita akan mengangkat pujian yang lebih dahsyat lagi dengan rohmu, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kita mau menarik buat Tuhan. Di rumah-rumah terdengar pujian, keluarga lepas keluarga bergandengan tangan memuji muliakan Tuhan. Katakan shalom satu dengan yang lain. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita yang Tuhan berikan, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, gembala kita di tempat ini. Mari siapkan hatimu, kemari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Allah penolong, Allah penghibur, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu yang membangkitkan kami, yang berikan kami roh-Mu, semangat-Mu yang baru untuk kami terus datang meraih hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Ini kami Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana-Mu untuk siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan pada setiap kami yang menegur dan membangun kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami datang bersujud memohon berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berbahagia kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Saya percaya Bapak Ibu tidak mengurangi damai sejahtera. Kita tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita walaupun dalam ibadah online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita siapkan firman Tuhan, mari kita buka hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami tetap kuat, tetap semangat, tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan kuasa roh hikmat, roh akal budi, Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Terima kasih Bapa, Kau lawat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu
hari ini Tuhan. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ibadah online hari ini. Tuhan memberikan tema bahwa doa adalah sebuah aliran darah yang menghidupkan. Sekali lagi Tuhan memberikan tema hari ini bahwa doa itu adalah salah satu aliran darah yang menghidupkan. Kenapa doa adalah salah satu aliran darah yang menghidupkan? Tanpa doa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini, kita akan mengalami kematian secara rohani. Dan hari ini Tuhan memberikan tema yang begitu luar biasa, supaya kita terus ada kehidupan doa, ada kehidupan Tuhan, ada aliran darah yang menghidupkan dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kehidupan ini, kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita terus bergaul intim dengan Tuhan, saya percaya kehidupan ini tidak dominan dengan kehidupan yang menakutkan. Karena ada Tuhan yang besar, karena ada Tuhan yang hebat, karena ada Tuhan yang ajaib. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa tanpa doa, maka apapun yang kita ingini kita tidak dapatkan. Jadi hari ini Tuhan berikan tema doa adalah aliran darah yang menghidupkan. Tanpa doa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Allah akan memberikan kepada kita sesuatu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan mimpi kita, rencana, dan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dinyatakan kepada Allah lewat doa. Betapa pentingnya sebuah doa. Doa adalah suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu berarti doa ibarat aliran darah yang menghidupkan. Tanpa doa manusia mati secara rohani. Kelihatannya hidup tetapi sebenarnya mati. Iman yang hidup diekspresikan dalam tindakan dan perbuatan. Kalau Bapak Ibu mempunyai kehidupan Tuhan, mari kita bergaul intim dengan Tuhan. Iman yang hidup adalah iman yang diekspresikan dengan tindakan dan perbuatan kita. Salah satu bentuk iman yang diekspresikan melalui doa. Atau dengan kata lain, doa adalah ekspresi dari iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi, namanya pandemi COVID. Apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat di dalam Tuhan? Tidak ada jalan lain, kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Lewat hubungan kita dengan Tuhan, lewat doa, saudara. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Ia naik ke surga. Mereka mengekspresikan iman mereka melalui doa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah tanaman yang berbuah. Jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita akan berbuah. Orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan pasti punya kehidupan doa yang luar biasa. Sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5 berbicara, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus saudara dan saya banyak mengalami kegagalan.
kehidupan Tuhan, kehidupan kita akan berbuah. Hanya melalui Dia kita dimampukan, kita sanggup melewati proses demi proses. Tinggal di dalam Yesus berarti menjadikan Dia tujuan hidup yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan adalah tujuan hidup yang pertama, ini adalah salah satu saudara punya keintiman dengan Tuhan. Tuhan adalah di atas segalanya. Tujuan hidup kita menjadikan Tuhan di atas segalanya. Ini yang berarti dikatakan kita tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus berarti kita banyak mengucap syukur dalam segala hal. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu hari ini, kalau Bapak Ibu punya kehidupan doa yang baik, punya keintiman Tuhan yang mesra, saya percaya kehidupan Bapak Ibu walaupun suasana pandemi masih bisa banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya dengan jalan kita tinggal di dalam Dia, kita dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, iman kita berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan, hanya kita tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana orang-orang yang diberi kuasa kalau kita tinggal di dalam Yesus? Kehidupan kita akan berbuah. Kehidupan kita akan menjadikan Yesus di atas segalanya. Kehidupan kita akan terus banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Ada dua hal yang kita renungkan hari ini, bahwa doa adalah aliran yang menghidupkan kita. Tanpa doa, manusia mengalami kematian. Mari Bapak Ibu simak baik-baik. Sehebat apapun manusia, manusia itu terbatas. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa. Situasi hari-hari ini bukan semakin baik. Saya mengajak seluruh sidang jemaat yang ada di GPI Gerharapan, mari bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat mesbah doa, lewat mesbah keluarga, supaya kehidupan kita punya kehidupan Tuhan, supaya kita terus menjadikan Yesus di atas segala, supaya kehidupan kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan walaupun keadaan kita secara manusia tidak enak. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan, hidupnya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada dua hal yang kita renungkan hari ini, bahwa doa adalah aliran darah yang menghidupkan. Poin yang pertama, doa adalah aliran darah yang menghidupkan, karena tanpa doa Allah tidak akan memberikan apapun kepada kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki semua sumbernya dari Dia. Tanpa doa Allah tidak akan memberikan dirinya pada kita, karena melalui doa kita supaya kita bergaul dengan Allah. Sesuai dengan Mazmur 25 ayat 14, mari baca sama-sama Mazmur 25 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dalam perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang intim dengan Dia. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan itu mau dekat dengan orang-orang yang punya hubungan yang intim dengan Dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang Tuhan tidak kasih? Hari-hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat supaya kita punya kehidupan doa. Kehidupan doa ini yang membuat kehidupan kita ada kehidupan Tuhan.
supaya kehidupan rohani kita tidak mati. Kelihatannya kita melayani Tuhan, kelihatannya kita ikut Tuhan, tapi kerohanian kita mati karena tidak dibangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa doa, Allah tidak akan memberikan apa yang ada di tangannya. Makanya kita perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Sesuai dengan Matius 7 ayat 7 berbicara, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa doa kita tidak dapat mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada Allah. Jangan meremehkan tentang sebuah doa. Doa ini adalah salah satu kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Poin yang kedua, doa adalah aliran darah yang menghidupkan, karena tanpa doa manusia mati secara rohani. Ingat baik-baik Bapak Ibu bagaimana kehidupan doa Bapak Ibu hari-hari ini. Yang tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita punya keintiman dengan Tuhan? Apakah kita jauh dengan Tuhan? Hari-hari ini kita banyak waktu, kita menyembah Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah sibuk dengan pekerjaan kita? Kalau kita mulai jauh dengan Tuhan, siap-siap kita tidak punya kehidupan Tuhan. Kelihatannya hidup, sebenarnya mati secara roh. Doa adalah mengikat kita dengan Allah sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu salah satu mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah salah satu mengikat kita dengan sesama. Pada saat kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk rekan-rekan, berdoa untuk keluarga kita. Ini salah satu mengikat hubungan dengan sesama, sehingga ada kehidupan Tuhan. Doa adalah mengikat kita dengan sesama kita. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi orang jangan egois. Mari Bapak Ibu, kita punya beban doa sapaan. Ini salah satu doa mengikat hubungan kita dengan sesama. Kita mau bersapa, kita mau berdoa untuk membela masalah orang lain, kita mau berdoa untuk bangsa kita, kita berdoa untuk keluarga kita, kita mau berdoa untuk lingkungan kita. Ini salah satu doa mengikat hubungan kita dengan sesama. Yang pertama mengikat hubungan dengan Tuhan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa mengikat kita dengan diri sendiri, karena memberi kita keberanian. Kalau kita punya hubungan doa, roh kita mulai menyala. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini masih ada sesuatu yang diperhadapkan masa pandemi ini. Banyaklah berdoa, banyak mengucap syukur, supaya kehidupan kita adalah kehidupan Tuhan, supaya kita tidak mati secara rohani. Walaupun kita tidak ibadah secara langsung, ibadah online, tetap mengucap syukur, jangan ngomel-ngomel. Banyaklah mengucap syukur. Ajak seisi keluarga kita menyembah Tuhan. Ini salah satu mengikat hubungan dengan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk keluarga, kita berdoa untuk lingkungan. Ini salah satu mengikat hubungan dengan sesama. Marilah jadilah orang yang mau peduli satu dengan yang lain.
Ini antaranya adalah mengikat hubungan dengan sesama. Yang terakhir, doa adalah salah satu mengikat hubungan diri sendiri. Ada kehidupan, ada keberanian dalam menghadapi badai apapun yang ada di depan kita. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, kehidupan kita akan berbuah dan kita akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari siapkan hati kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin ada dosa yang disembunyikan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita pemberesan dengan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hatimu, tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Roh Kudus Kau jelaskan kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih jelas lagi. Ampuni kami kalau selama ini mungkin setiap jemaat-Mu dan kami semua pengerja jauh dengan Engkau. Engkau ampuni setiap kami. Mampukan kami terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di saat kami membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ada aliran darah yang menghidupkan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami terpancar kemuliaan Tuhan. Bangkitkan roh kami, bangkitkan roh doa kami Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua sehidangan dengan Engkau Tuhan. Biarlah perjamuan suci menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami sudah sehidangan dengan Engkau Tuhan. Biarlah perjamuan suci menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita angkat tinggi-tinggi, saya akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang memberikan perpuluhan persembahan umum Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan persembahan perpuluhan, persembahan umum Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Berkati usahanya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya. Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Engkau sucikan, kuduskan persembahan perpuluhan, persembahan umum Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati pendana yang mengelola keuangan
firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk di bulan Juli. Saya mau berdoa, Bapak Ibu yang berulang tahun, mari kita angkat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat seluruh sidang jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Juli tahun 2020 Tuhan. Berkatilah anak-Mu satu persatu Tuhan, supaya Tuhan memberikan kuasa otoritas, tanda-tanda ajaib menyertai setiap mereka. Tuhan memberikan umur panjang dengan bonus kekuatan, kesehatan, kemuliaan, kejayaan, keberhasilan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka hati, kita akan angkat tangan, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Salam jemaat GBI Gerahapan, bagaimana kabarnya? Tetap luar biasa, puji Tuhan. Dengan ini kami kembali mengumumkan untuk ibadah raya tanggal 12 Juli 2020. Bapak Ibu masih tetap dilakukan di rumah masing-masing sampai menunggu konfirmasi dari Rayon 18. Bapak Ibu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar cepat melalui COVID-19 ini, dan berdoa bagi jemaat Tuhan berikan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Untuk ibadah tengah minggu masih tetap diliburkan, dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja. Bagi Bapak Ibu juga yang merindukan untuk memberikan perpuluhan, dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan atau sukarela, dapat juga mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Poven Rolastua Tindaun dengan saudari Juniana Butar-Butar pada tanggal 29 Agustus 2020. Bagi pengerja dan jemaat yang merasa perlu menyampaikan sesuatu atas rencana pernikahan kedua mempelai, dapat disampaikan ke sekretariat. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.